Halo teman-teman semuanya, selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir di XU Podcast perdana kita dengan gue star kita Bang Farabi So Far Sabi. Nah, di malam ini guys kita bakalan ngomong-ngomong tentang editing, spesialnya tentang VFX editor yang kekinian, yang bisa nanti itu editan-editan itu bisa jadi trending, bisa dilihat oleh orang-orang banyak, mungkin bisa jadi aspek yang menjual gitu loh ke viewers kita. Bang So Far Sabi nih di sini ya. Gimana Bang? Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah cukup baik, Igleon. Baik. Puasanya lancar Bang? Lancar. Aman sejauh ini belum ada godaan untuk belok ke warteg. Oh gitu. Oke. Nah, Bang So Far Sabi nih, mungkin beberapa dari followersnya XU masih belum kenal nih. Siapa sih So Far Sabi ini? Nah, coba Bang bisa memperkenalkan dirinya Bang. Boleh. Nama gua Farabi. Ya, yang dikenal banyak orang sih So Far Sabi, tapi nama asli saya Farabi. Umur gua sekarang baru menginjak 22 tahun. Wih, 20. Siap. Gua domisili di Bekasi Barat. Oh. Apalagi ya? Udah sih cukup itu aja ya untuk perkenalan ya. Oke Bang, mungkin ini Bang, jenis kelamin mungkin ya. Jenis kelamin saya memiliki jenis kelamin ganda. Oh gitu. Enggak. Canda. Pria tulen. Pria tulen. Oke, ini masih jomblo nih, masih jomblo. Aduh. Masih teman-teman dari follower XU Entertainment mungkin ada yang bisa diperkenalkan ke saya. Boleh Bang, boleh. Nanti ini bakal diupload ke YouTube loh Bang. Nanti banyak yang nonton pasti. Ini guys, Bang Farabi nih, TikTokers terkenal mencari jodoh ini. Oh boleh tuh dibikin tuh TikTok mencari jodoh. Oh boleh ya Bang ya. Nanti peserta pertamanya Abang ya. Nanti aku masukin. Kacau. Oke nih Bang. Ini kita mau tanya-tanya dulu lah seputar Bang Farabi sebelum kita masuk ke sesi tanya-tanya editing gitu ya Bang ya. Boleh ya? Silakan. Oke. Nah, bagi temen-temen nih banyak banget yang tanya, Bang Farabi ini sejak kapan sih jadi konten kreator, terutama konten kreator di TikTok? Atau mungkin Bang Farabi mantan YouTubers mungkin, Instagramers mungkin, coba diceritakan Bang. Jadi awal mula gue jadi konten kreator tuh di awal pandemi. Sekitar Maret 2020 ya. Bener. Awal pandemi, gua kan kuliah sambil kerja ya. Kerja gua ngojek. Nah, di awal pandemi tuh ojek online tuh ya lagi parah dah, sepi-sepinya tuh. Oh, gitu. Iya, makanya gua agak jatuh. Gua coba muter otak gimana ya ini biar gua bisa ada pemasukan selain dari sini gitu, dari ojol. Wow. Nah, kan karena sebelumnya gua udah ada basic editing di Photoshop. Jadi gua mungkin nyoba-nyoba lah bikin konten di Instagram dulu awalnya, masih bikin komedi feedgram lah. Bener. Nah, udah begitu, ini kok perkembangannya udah sekitar 10 sampai 15 video lah. Tiap buka explore tuh pasti isinya repostan TikTok semua. Ini apaan sih ini TikTok nih? Gue cobalah download TikTok. Kata gue ini apaan sih TikTok? Gue coba-coba. Oh, isinya kayak gini, seru juga ternyata. Nah, gue cobalah repost dari konten-konten gue di Instagram, gue repost ke TikTok. Nah, masih awal mah ya, masih agak susah lah naiknya. Tapi lama-lama ada pokoknya salah satu video gue agak cukup, pokoknya paling naik pertama kali tuh sampai 800.000 view tuh. Wow. Yang ini meme Agus Indihome. Ya kan itu cukup rame lah. Ya udah habis itu gue tekunin lagi di TikTok ini kan. Nah, jadi
pokoknya gue mulai jadi content creator tuh baru Maret 2020 lah, awal pandemi. Gitu. Sampai sekarang, Bang. Sampai Wih, sekarang. siap. Berarti sekitar cukup setahun ya? Iya, hampir setahun. Iya, 1 tahun lebih malah ya. Hampir setahun. Mantap, bro. Wah. Masih lama perjalanan, bro. Tapi gini, aku shock tadi Bang Farabi bilang Bang ini mantan ojol. Bener ya? Iya. Wow. Ojol asli saya. Wow, Bang, gila sih. Aku kira itu kostumnya ojolnya Bang itu cuman iseng-iseng beli dong. Sumpah. Oh, tidak dong. Tidak Wow. dong. Wow. Saya ojol asli. Mau lihat Wow. aplikasinya apa nih? Gue tunjukin. Waduh. Grab driver. Siap. Waduh, Bang. Itu aku shock Asli, banget bro. sih. Wow. Iya. Dari kapan, Bang, ojol? Makanya ojol gue dari 2018 Februari. Wow. Gue ojol karena kan sebelumnya emang gue kerja di salah satu ekspedisi. Nah, gue udah ada keinginan kuliah kan, tapi kalau sambil kerja di ekspedisi agak berat juga. Udah gue putusin aja lah, gue berhenti, gue keluar dari kerjaan tersebut, gue kuliah. Nah, side jobnya buat gue nyambung hidup lah dari itu ojek online gitu. Wow, gila sih. Perjalanan dari seorang ojol menjadi seorang artis seperti ini tidaklah mudah, teman-teman ya. Belum. Tidaklah mudah ini. Belum artis, masih jauh, brother. Masih jauh. Wah, gila sih. Tapi wah, seorang ojol ya. Ini pasti kalau aku nih kalau aku juga ojol gitu, terus melihat seorang Bang Farabi ini aku pasti kayak, wow, kok bisa ya? Kok bisa? Oke, tapi nggak cuma-cuma nih dari seorang ojol bisa jadi seorang Bang Farabi yang konten kreator yang sangat-sangat berkualitas ini video-videonya. Aku ngelihat video-videonya Bang Farabi itu kayak, aduh ini gila, ini editannya berapa lama coba. Kualitas banget coba Bang ini. Coba Bang bisa diceritakan nih backgroundnya, editingnya Bang ini dari kapan sih kayak gitu? Kalau gue edit video kayak apa yang edit video sekarang ini, baru gue sebenarnya baru tahun-tahun ini. Wow. Maksud gue karena sebelumnya gue nggak ada basic editing di video. Ya karena gue bikin konten ya mau nggak mau lo dong harus bisa ngedit video kan. Ya udah gue coba aja, gue dari awalnya tuh cuma ini ngedit video tuh cuma pakai di HP, aplikasi HP. Wow. Kayak KineMaster atau VN segala macem lah. Nah karena makin lama gue nggak, ya namanya manusia ya harus selalu nggak puas lah. Nggak puas ini maksudnya terbatas gitu kalau di aplikasi HP kan. Bener. Ya udah gue cobalah nyicil laptop lah buat upgrade kualitas konten gue. Ya laptop yang murah-murah lah ya, yang penting bisa agak ngangkat kuat software buat editing lah. Gue nyicil, udah gue bikin konten di laptop. Nah dibikin di laptop ya otomatis kualitasnya juga sedikit meningkat lah. Bener. Lebih baik daripada ngedit di HP gitu. Bener. Wow, gila sih. Jadi bener-bener ini waktu ngonten itu baru pertama kali megang laptop. Yang bener Bang? Oh enggak. Gue kalau enggak pertama kali, maksudnya emang gue basicnya sih gue emang bisa komputer, tapi maksud gue baru emang sebelumnya gue nggak punya PC atau laptop, makanya gue memaksakan beli buat bikin konten gitu. Oh, I see. Oke, jadi pertama kali. Karena kan gue pas zaman kuliah juga, gue juga kan numpang di rumah teman gue, jadi ada laptop, ada PC. Wow. Ya pokoknya perjuangan parah lah. Makanya mungkin kalau buat sekarang kan biar lebih bebas lah gitu. Makanya gue coba nyicil laptop aja lah, kredit. I see. Itu kayaknya udah lunas tuh, banyak endorse-nya ya ini ya.
Lumayan lah. Jadi Bang, kita berarti tahu Bang Farabi ini pertama kali ngedit dari HP doang ya? Berarti pertama kali HP. HP. Oke, jadi buat temen-temen nih, Xiaomi HP gua tuh. mana nih HP-nya nih? Ada Masian HP-nya. Wish, HP legendaris tuh. Legend. Ini yang membawa saya kompetitif ini, bro. Wish. Jadi emang bener ya Lumayan, Bang Win. ya. Kalau meskipun kita itu punya passion dengan apa yang benda apapun yang kita punya sekarang itu tetap bisa membuahkan hasil ya Bang ya. Nah, ini gue mau kasih tahu sama temen-temen juga. eh Walaupun HP lu kentang atau apa ya, jangan jadiin alasan buat lu nggak bisa kreatif. Bener. Jangan jadiin alat buat batasan lu jadi nggak bisa kreatif. Sebenarnya mau alat apapun, kalau lu nya punya skill sih aman-aman aja, pasti konten pasti kebuat. Soalnya kan ini apa sih namanya? Man behind the gun. Wish. Bukan tentang pistolnya, tapi tentang yang megang pistolnya itu. Bener, setuju. Ya kan? Setuju. Oke. Jadi emang bener ya Bang ya, bener. Emang kita itu kalau mesti iri gitu loh Bang, mesti iri dengan apa orang-orang yang di atas kita. Kok itu editornya kok Itu bagus banget gitu loh. Irinya di situ Bang. salah kalau Salah. misalnya begitu. Terus kalau nggak gimana ya, kalau lu iri terus lu berhenti, udah males gue bikin konten kayak gini, udah jelek gini ya, malah bikin berhenti, lu jangan lah, sayang. Bener. Malah seharusnya sih kalau ngelihat editor-editor yang udah jago-jago itu bukanlah menjadi masalah gitu loh, malah perlu dibuat sebagai motivasi kita nggak sih Bang? Buat inspirasi gitu loh. Kok bisa Iya, gitu loh. Harus bisa gitu. harus. Oke. Nah, kita tadi udah ngomongin tentang software editing, tapi aku mau tahu nih, kita mau tahu Abang Farabi ini passionnya dari editing itu sejak kapan, Bang? Passion ngedit gitu. Ngedit, passion ngedit gue sejak SMP kali ya. Kalau Wow. zaman SMP gue masih megang ini baru Photoshop doang. Bener. Ya dulu ganti background, nambah sayap di belakang, Bener. tangan api. Zaman dulu lah. Masih megang Photoshop gue. Nah, dari Photoshop ya itu baru tahun awal-awal gue bikin konten di Instagram, gue baru megang software editing video. Ya karena mungkin awalnya udah ada basic editing di Photoshop, jadi nggak terlalu kaku lah pindah ke software editing video ya. Tinggal menyesuaikan dikit-dikit lah. Selama kita masih mau belajar mah pasti bisa. Apalagi sekarang ilmu dari mana aja loh. Apalagi udah YouTube udah kebuka secara gampang banget. Lu nyari ilmu juga di mana aja sekarang udah. Bener. Tutorial di mana-mana banyak, free malah lagian. Iya. Makanya gue suka heran aja sama teman-teman yang Bang tutorial. Padahal dianya aja emang yang nggak mau nyari. Bener. Sebenarnya di YouTube banyak banget, ribuan tutorial. Kalau lu mau cari mah ada. Iya bener. Malah kita sendiri kadang ya juga nontonnya dari tutorial gitu loh. Bener gak sih? Iya. Sumbernya itu sama, tapi cuman kayak kitanya doang mau apa enggak gitu ya. Iya. Sumbernya ya kadang gitu kan, orang nonton tutorial sama, tapi kan kadang eksekusinya yang berbeda. Bener. Kayak gitu nih, aku mau tanya nih, Bang kan apakah Bang ini setuju nggak kalau kita itu para editor itu punya semacam tes yang berbeda-beda, tes ngedit? Iyalah, harus. Ya kan? Harus. Nah gini, aku ngelihat Bang. Itu yang masih gue cari loh. Bang Farabi ini banyak collabnya nih, kadang-kadang nih. Aku lihat-lihat banyak collab gitu. Gimana caranya Bang Farabi ini bisa nyamain tes mereka gitu? Maksudnya kayak kamu punya tes edit kayak gini, aku coba gabungin deh sama yang modelku. Nah kayak gitu, gimana sih Bang caranya?
Tapi sejauh ini sih gue ngajak collab bukan yang sesama video editor ya. Yang foto. Karena kalau yang sesama video editor gue masih agak bingung juga kalau ngajak collab, soalnya pasti kebentur. Gue masih nyari itu, masih belum bisa nyatu kalau buat collab sama video editor juga. Makanya sebelumnya gue ngajak collab sama artis, maksud artis tuh ya yang tukang gambar Ya, gitu loh. bener. Sama artis, sama komedian. Jadi beda konten tapi bisa satu di editan gua gitu. Maksud gua kalau misalnya ngajak yang beda konten dari kita, gua rasa sih sedikit lebih gampang daripada sesama video editor. Bener. Ya. Kalau menurut gua sih gitu. Bener. Gila sih. Tapi itu gila sih. Konten-konten kolaboratifnya itu bagus banget sumpah. Kayak itu idenya, aset-asetnya semuanya yang selain gambaran yang kayak pintu apa itu namanya? Pintu yang hijau pintu itu. sci-fi gitu. Iya, itu abang scratch sendiri. Atau gimana? Iya. Wow. Jadi enggak ini sih maksudnya nggak bikin full sendiri, tapi gue nyari teksturnya di Google. Nah, terus gue coba 3D modelin sendiri. 3D? Ya lumayan lah. Ya emang kelihatannya sih 2D emang, soalnya kan cuma dilihat dari depan doang kan gitu. Wow. Ini abang berarti bang ini udah bisa 3D dong? Ngedit kayak 3D gitu. Sedikit. Wow, gila sih. Ya, kita manusia jangan cepat puas lah, harus banyak tahu software. Benar. Nah, ini habis Photoshop berarti abang ini pindah ke video software edit apa nih bang? Kayak Vegas Pro, AE. Nah itu. Enggak, gue kan itu yang gue bilang di awal, HP dulu. Habis KineMaster. Habis KineMaster? Nah, habis HP. Pokoknya nggak habis KineMaster, pokoknya semua aplikasi editing di HP gue download semua. Wow, dimakan semua dong. Soalnya punya dia tuh setiap aplikasi editing di Android tuh ada kekurangan sama kelebihannya masing-masing. I see. Nah, udah setelah semua di-download, tetap masih kurang puas gua. Masih terbatas banget lah kalau di Android lah. Bener. Ya udahlah, gua coba di laptop kan. Di laptop gua langsung main After Effects. What? Langsung main After Effects, soalnya gua nggak tahu kan ya perbedaan antara After Effects sama Premiere Pro. Bener. Ya. Gua langsung nyobanya di After Effects. Ternyata gak salah juga sih lu mau nyoba dari mana, soalnya agak ya mirip sih, enggak sih, agak mirip lah toolsnya. Tapi harusnya sih kalau buat yang baru mulai seharusnya di Premiere dulu. Soalnya lebih gampang di Premiere daripada di After Effects. Bener. Tapi kalau lu mulai di After Effects ya otomatis lah Premiere bisa lah gitu dikit-dikit. Iya sih, itu bener banget. Wow, gila, ini aku baru. Nah, setelah After Effects ini gue masih ada elemen-elemen yang gue butuhin kayak 3D kan. Iya, bener. Ya udah, gue coba nyari software 3D apa sih yang gampang gitu, yang banyak yang dipakai orang. Gue cari-cari ternyata ini namanya Blender. Software Blender. Ya udah, gue coba-coba aja di situ. Ya terus belajar lah, sampai sekarang gue masih belajar. Gue nonton tutorial di YouTube. Wow. Gitu. Perlahan-lahan ya bang ya, naik tangga ya. Iya. Siap bang, siap. Nah, sekarang tadi kita udah tahu backgroundnya Bang Farabi ini tentang edit-edit gitu. Nah, tapi sekarang ini apa yang membuat Bang Farabi itu berani gitu loh terjun ke dunia konten kreator dalam editing. Jadi konten kreator kan banyak tuh, ada yang art, ada yang komedi, ada yang banyak banget deh. Ada yang challenge, ada yang cuman sekedar review ya kan. Nah, tapi seorang Bang Sofar Sabi nih, kenapa kok milihnya editing?
Apakah memang sesuai passion-nya atau gimana? Atau ada alasan lain nih? Ayo. Ya, gue jelasin. Soal gue milih konten editing tuh, gue nggak milih sebenarnya. Dari awal gue malah nggak ada kepikiran gue buat bikin konten editing. Karena kan gue awal dari Instagram juga udah bikin videonya ini ya, apa komedi feedgram gitu kan. Ya udah itu sih menurut gue sih nggak dipilih ya, apa ya, kayak apa sih, suara hati apa Wih, gimana gitu, pokoknya suara hati. Nggak, maksud gue kayak kan namanya apalagi kita masih mencari-cari yang pas gitu. Gue di pas awal TikTok gue apaan aja gue bikin, mau challenge, komedi, terus joget, semuanya gue coba. Nggak semuanya sih, hampir semuanya lah. Gue coba-coba, ternyata emang yang bikin gue tetap bertahan tuh, bikin tetap apa ya, tetap semangat bikin konten, ternyata di editing. Oh, I see. Iya, makanya ya di editing ya. Terus maksudnya kalau selain konten editing ya agak kurang lah gitu naiknya. Tapi kalau editing agak lumayan, makanya gue coba editing terus, ya udah sampai sekarang editing terus. Berarti emang dari hatinya Bang Farabi itu emang memilihnya kayak apa ya? Emang passionnya di editing gitu ya, yang mendeba-deba gitu. Iya, yang sesuatu yang bikin capek tapi kita senang gitu loh. Iya, bener. Gimana ya? Bener. Sesuatu yang kita Itu pengen capek, lakuin pusing. tanpa juga kalau nggak dibayar pun kita bahkan mau melakukannya gitu loh. Itu. I see. Itu susah dicari loh itu. Bener. Emang susah. Berarti gimana? Berarti Bang Farabi ini waktu ngedit itu semangat terus ya? Maksudnya kayak pernah nggak sih kayak merasakan jenuh atau bosen di konten editing kayak? Jenuh pasti ada. Tapi walaupun jenuh, gue bisa tetap balik lagi ke situ karena gue seneng. Tapi ya namanya satu hal yang dilakukan secara terus menerus, ya pasti ada titik bosennya juga, jenuh juga pasti. Tapi kalau udah bosen ya udah gue tinggal dulu aja. Tinggal ngapain kayak jalan-jalan atau apalah. Refreshing. Baik lagi, udah nggak jenuh tuh. Ide malah muncul lagi masuk. Gitu. Nah ini nih. Buat teman-teman juga kalau misalnya lagi ngedit nih udah setengah perjalanan, udah jenuh, pusing banget, udah ini apalagi yang mau dimasukin gitu, udah bingung nyari ide kemana, udah mending ditinggal aja. Take a break dulu ya. Mending ditinggal lu, refresh dulu otak lu, udah agak enakan, baru balik lagi, udah otomatis pasti ada ide yang muncul dengan sendirinya. Setuju. I can relate to that though. Iya, bener. Sesama editing bener. Bisa lah. Soalnya kalau kita ngedit dalam tekanan, dalam kejenuhan itu pasti hasilnya nggak bakalan maksimal. Kayak gitu. Itu. Bener. Nah, aku mau tanya nih, Bang Farabi ini kontennya kreatif banget gitu loh. Dari mana? Coba, dari mana idenya itu dapet? Dari mana? Nah, coba diceritakan, Bang. Atau coba muncul langsung. Gue kalau setiap bikin konten ya, pokoknya apa ya namanya, ide awalnya dulu nih, gue mau bikin apa. Misalnya gue mau bikin jedak-jeduk bareng seleb TikTok gitu misalnya. Misalnya ide awalnya gitu. Ya pokoknya udah di pikiran gue udah ada lah storyboardnya, ntar di sini nih begini. Udah ada, udah kita produksi, eksekusi, tag video segala macam. Nah udah selesai, udah footage-nya udah ada, baru kan masuk editing. Nah sebenarnya ya
yang brainstormingnya tuh pas editingnya, cari-cari idenya. Bener. Jadi pas produksinya sebenarnya ngasal, pas take videonya nggak terlalu ini. Udahlah, yang penting ada video aja dulu. Padahal sebenarnya kalau kayak gitu sih menurut gue lebih bagus gitu. Maksud gue jadi kita lebih ngulik di editingnya. Bener. Improve-nya ya. Jadi kayak misalnya ada footage yang kayaknya nggak begini, harusnya begini nih. Tapi kalau misalnya itu dimasukin jadi sesuatu yang berbeda gitu. Bener. Nah setelah edit udah pokoknya pas editing aja tuh. Ini tambahin ini dimasukin segala macem lah. Kalau ada yang kita ada kepikiran ide tapi nggak tahu cara ngeksekusinya di software YouTube, tonton tutorial, udah gitu-gitu aja terus. Iya pasti lama-lama pasti kita kayak banyak ide-ide yang masuk gitu ya Bang ya. Iya. I see. Proses lah. Jadi ya kalau ide udah masuk, tinggal eksekusinya kayak gitu ya Bang ya. I see. Yang paling males tuh eksekusinya sebenarnya. Bener Bang, bener. Bikin buka kamera, aduh males banget. Bener. Banyak orang termasuk teman-temanku itu ide itu mereka udah ada. Bener-bener mereka udah catet, mereka udah buat storyboardnya waktu produksi, waktu rekaman. Nah itu mereka yang males gitu loh, mager entah kenapa, padahal storyboard itu udah ada, tinggal direkam, tinggal edit, itu males gitu rasanya. Iya, nggak tahu itu gimana ya cara ngatasinnya juga. Gue belum tahu cara ngatasin itu, ngelawan males buat produksi itu susah banget. Kayaknya butuh pacar nih biar disemangatin. Itu kayak salah satu faktor yang membuat saya malas juga sih. Mungkin kalau ada pacar bisa lah ya dikit-dikit. Bisa. Tapi fun fact, aku punya pacar malah disuruh berhenti content creator ini Bang. Gimana Bang? Waduh, toksik sekali. Gak bagus kayak gitu. Gila loh. Masa enggak, dia atas dasar apa nyuruh lo berhenti buat jadi content creator? Iya, jadi dia itu kayak ada beberapa cewek yang kayak iri gitu loh Bang. Kita bagi waktu antara content creator sama quality time sama dia nih. Nah, kamu mau milih aku atau content creating? Udah gitu doang. Ya Aneh udah. banget. Aneh. Bener-bener aneh kayak gitu mas. Soalnya kan kita juga ini buat kamu juga sebenarnya sayang. Gitu dong. Ya calon pacarnya. Aku membuat konten ini untuk kamu juga. Siap. Harus ya. Siap. Kenapa kamu tidak mengerti apa yang aku lakukan, sayang? Bang Sofer udah latihan nih untuk ngomong ke pacarnya.